Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini kita akan latihan soal P3K Perawat 2023. Buat teman-teman di sini yang perawat, yaitu JF perawat terampil maupun ahli pertama, kita belajar bareng-bareng terkait dengan APD, surveillance HS, dan juga kewaspadaan standar. Nah, sebelum kita latihan soal, kita mau kasih info dulu. Kemarin yang teman-teman bertanya, apakah sudah buka bimbelnya ataukah masih dibuka? Kita udah buka dan masih dibuka sampai teman-teman ujian pun. Teman-teman boleh daftar, boleh gabung ya. Teman-teman akan tetap dapat materinya, dapat link e-booknya ya. Silakan teman-teman boleh gabung. Nah, nanti untuk grupnya ini kita pisahkan antara perawat terampil dan juga ahli pertama ya, agar lebih fokus untuk mempersiapkan ujian P3K keperawatan. Apa sih yang didapatkan ketika udah daftar? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan grup diskusi itu di Telegram ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah daftar, otomatis teman-teman akan diikutkan ke dalam diskusi di grup Telegram khusus ya. Kemudian yang kedua adalah free access link ebook P3K Keperawatan 2023. Nah, nanti ebooknya ini kita sudah disusun secara terstruktur dan untuk memudahkan teman-teman belajar ya. Apa isinya? Yaitu ada trik menjawab soal, ada bedah FR tahun kemarin, ada materi teknis keperawatan, dan juga prediksi soal baik itu manajerial, sosial, kultural, wawancara, dan teknis ya. Ini udah paket lengkap sekali ya ebooknya. Nanti di grup kita akan membahas soal, dan ini juga sudah berjalan ya, membahas soal-soal ataupun FR dan juga cara mengerjakannya secara mudah ya, bagaimana secara mudah mengerjakan soal ataupun trik menjawab soalnya. Kita udah mulai bahas di grup ya. Teman-teman yang belum gabung, ayo gabung ya. Oke, untuk sistem belajarnya kita masih fleksibel teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan kesibukan teman-teman ya. Teman-teman mau belajar kapanpun bebas, itu terserah teman-teman. Akan tetapi untuk materi dan juga isi diskusinya teman-teman akan mendapatkannya. Oke. Nah, selain itu teman-teman bisa dapatkan bonus. Yang pertama adalah tryout. Insya Allah tryout ini akan kita laksanakan 2 kali nanti ketika mendekati hari ujian teman-teman ya. Kita menggunakan Google Form insya Allah ya. Kemudian ada juga giveaway. Nah, giveaway ini khusus bagi teman-teman yang udah gabung di grup ya. Jadi nanti untuk mekanismenya akan kita kasih tahu nanti di grup ya. Untuk harganya, nah kemarin ada yang tanya harganya masih promo enggak kak? Masih ya, masih 150.000. Insya Allah masih terjangkau buat teman-teman semua ya. Nah, untuk info lebih detail silahkan teman-teman bisa hubungi kita di WA ataupun bisa di DM ya, IG ataupun di Telegram ya, media sosial kita baik di YouTube, Instagram, dan juga Telegram ya. Ini teman-teman bisa ikuti kita secara gratis. Oke, lanjut latihan soal pertama. Apakah APD yang digunakan perawat saat mengajarkan terapi relaksasi napas dalam? Apakah A, sarung tangan? Apakah B, gaun non steril? Apakah C, topi pelindung? Apakah D, masker bedah? Ataukah E, face shield? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya adalah A ya, sarung tangan. Nah, kenapa sarung tangan? Kita lihat jawabannya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman buka buku SPO atau standar prosedur operasional ya dari PPNI Pusat, teman-teman akan menemukan SPO tentang terapi relaksasi napas dalam. Nah, kita jelaskan sedikit ya, apa sih terapi relaksasi napas dalam? Yaitu menggunakan teknik napas dalam untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, ataupun kecemasan. Jadi relaksasi napas dalam itu tujuannya untuk kenyamanan si pasien ya. Lalu bagaimana prosedur atau langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien ya. Kemudian jelaskan tujuan dan prosedur. Kemudian siapkan alat dan bahan jika diperlukan, baik itu sarung tangan bersih, kursi dengan sandaran, dan juga bantal. Kemudian lakukan kebersihan tangan 6 langkah, pasang sarung tangan jika perlu,
Tempatkan pasien di tempat yang tenang dan nyaman. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruangan nyaman jika memungkinkan. Kemudian berikan posisi yang nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Dan ini yang paling penting, inti dari terapi relaksasi napas dalam, yaitu latihan melakukan teknik napas dalam. Bagaimana caranya? Yaitu kita anjurkan pasien untuk menutup mata dan konsentrasi secara penuh, melakukan inspirasi dan ekspirasi, ya. Tarik napas selama 4 detik, tahan 2 detik dan hembuskan selama 8 detik, ya. Ini juga pernah muncul di ujian P3K atau CPNS tahun kemarin ya, terkait dengan prosedur teknik napas dalam, ya. Jadi melibatkan yang detik-detiknya itu yang muncul di soal, ya. Jadi teman-teman wajib hafal terkait dengan inti dari latihan teknik napas dalam, ya. Kemudian selanjutnya memonitor respon selama prosedur, kemudian merapikan pasien dan alat, lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan tangan 6 langkah, dan terakhir adalah dokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi menyangkut soal tadi, bahwa apa sih APD yang digunakan ketika kita mengajarkan terapi relaksasi napas dalam, yaitu kita pilih yang sarung tangan atau sarung tangan bersih, ya. Walaupun ini sebagai APD yang sunnah, ya, bukan wajib tetapi sunnah, jadi boleh dipakai, boleh enggak. Alangkah lebih baiknya adalah dipakai, ya. Jadi kita pilih yang sarung tangan. Oke, lanjut soal kedua. Bagaimanakah urutan melepas APD level 3 setelah membuka gaun? Apakah A. buka sarung tangan? Apakah B. buka masker N95? Apakah C. buka face shield? Apakah D. buka goggles? Ataukah E. buka boots? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C, ya, buka face shield. Oke, nah ini menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2020, ya. Jadi ada prosedur pemakaian dan pelepasan APD. Nah, kali ini pertanyaannya seputar pelepasan APD, ya, yaitu di level 3 kita mulai dari membuka sarung tangan, kemudian membuka gaun atau jubah, kemudian membuka pelindung kepala dan face shield, membuka goggles, buka pelindung sepatu atau sepatu pelindung atau boots, buka masker baik bedah ataupun N95, buka sarung tangan. Nah, tadi di soal itu yang ditanyakan adalah setelah kita membuka gaun. Jadi, yang dibuka selanjutnya adalah buka pelindung kepala dan face shield, ya. Jadi jawabannya yang ini. Oke, lanjut soal ketiga. Pada bulan Juni 2023, jumlah pasien yang terpasang kateter urin menetap 30 orang. Total hari pemakaian kateter urin 100 hari. Jumlah pasien ISK 4 orang. Maka rate ISK adalah apakah A 15%, apakah B 20%, apakah C 25%, apakah D 30%, ataukah E 40%. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang E, ya. Kenapa bisa E? Nah, ini seputar kasusnya incident rate, ya. Incident rate ISK, infeksi saluran kemih, ya. Diketahui jumlah pasien ISK itu yang mengalami ISK ada 4 orang. Kemudian total hari pemakaian kateter urin ada 100 hari. Kemudian ditanya adalah incident rate ISK. Rumusnya yang kita tahu adalah jumlah kasus ISK dibagi jumlah hari pemakaian kateter urin menetap dalam kurun waktu tertentu, kemudian dikalikan 1000. Maka kita akan dapatkan hasil adalah 40%. Jadi incident rate ISK itu sebanyak 40%. Oke. Lanjut soal keempat. Waktu yang dibutuhkan untuk dekontaminasi alat dengan larutan klorin 0,5% adalah apakah A 5 menit, apakah B 10 menit, apakah C 15 menit, ataukah D 30 menit, ataukah E 60 menit. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang B, ya, 10 menit. Ini teman-teman pasti sudah familiar, ya, dengan pertanyaan seperti ini. Nah,
Apa itu dekontaminasi? Dekontaminasi itu upaya kita untuk mengurangi agar alat-alat ya, ini berhubungan dengan alat-alat, jadi agar alat-alat yang bekas pakai pasiennya itu tidak menularkan mikroorganisme ke kita dan ke orang ataupun ke yang lainnya gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya kontaminasi mikroorganisme dari alat-alat tersebut ya. Jadi penting sekali dekontaminasi itu ya, kita perlu tahu juga terkait dengan dekontaminasi alat-alat perawatan pasien. Nah, bagaimana alurnya? Yang pertama itu dekontaminasi itu kan pasti yang pertama itu kita rendam dulu ya. Rendam alat-alat yang telah dipakai oleh perawat dalam merawat pasien ya, itu kita rendam dulu dengan larutan klorin 0,5%. Itu selama 10 menit, itu menurut pemerintah ya, selama 10 menit. Jadi direndam dulu, kemudian kalau udah direndam itu kita cuci ya. Cuci biasanya dengan deterjen dan air ya. Deterjen dan air itu kemudian disikat juga. Tentunya kita wajib menggunakan APD, sarung tangan ya, agar misalkan ada luka di tangan kita, jadi mikroorganisme di dalam alat tersebut tidak menular kepada kita ya. Kemudian setelah dilakukan pembersihan, selanjutnya adalah ada dua metode nih, ada sterilisasi atau ada disinfeksi. Jadi itu tergantung dari jenis alatnya. Kalau misalkan alat-alatnya itu yang kritis, namanya kritis ya, peralatan kritis artinya alat-alat yang bersentuhan langsung dengan pembuluh darah ataupun jaringan tubuh si pasien, maka itu wajib disterilisasi ya. Contoh kalau misalkan alat-alat yang dipakai di ruang operasi itu kan harus disterilisasi. Contoh juga disinfeksi. Disinfeksi itu ada dua, ada disinfeksi tingkat tinggi dan disinfeksi tingkat rendah ya. Teman-teman juga pasti sudah familiar dengan yang namanya disinfeksi ya, DTT, disinfeksi tingkat tinggi ya. Nah, kalau DTT ini jenis alatnya itu semi kritikal ya, artinya dia tidak masuk ke pembuluh darah atau jaringan tubuh pasien, tetapi pertengahan ya, dia hanya masuk ke dalam mukosa tubuh saja seperti ETT dan juga NGT. Nanti caranya gimana dekontaminasinya, yaitu dengan cara direbus dan secara kimiawi ya, menggunakan air yang steril dan dibersihkan. Ada juga disinfeksi tingkat rendah, jadi jenis alatnya adalah non-kritikal, jadi tidak nyampe pembuluh darah, tidak masuk ke mukosa, tetapi hanya menyentuh bagian permukaan tubuhnya si pasien saja. Contohnya misalkan tensimeter, termometer, itu kan hanya menyentuh permukaan tubuh si pasien saja. Jadi untuk pembersihannya itu kan dengan menggunakan biasanya alkohol swab ya, alkohol swab, kemudian dibersihkan itu alat-alatnya, kemudian dikeringkan dengan tisu kering, biasanya seperti itu ya. Jadi untuk soal tadi bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika kita melakukan dekontaminasi alat dengan larutan klorin, jawabannya adalah 10 menit. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas info dulu teman-teman. Kita telah membuka grup belajar ataupun bimbel fokus P3K Perawat 2023. Apabila teman-teman ingin mengetahui info lebih detailnya, silakan teman-teman bisa hubungi kita di WA, Instagram maupun Telegram ya. Nah, teman-teman juga jangan lupa ikutin, follow ya, ataupun masuk ke dalam grup ini ya, grup Telegram kita, kemudian Instagram dan juga YouTube, ikuti itu. Oke, lanjut soal kelima. Cara membuang limbah bekas perawatan kemoterapi pasien kanker yaitu apakah A. kantong warna merah, apakah B. kantong warna kuning, apakah C. kantong warna ungu, ataukah D. kantong warna coklat, ataukah E. kantong warna hitam. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C, yaitu kantong warna ungu. Ini pun sering sekali kita mendengar ya terkait dengan kantong-kantong ataupun kontainer yang kaitannya dengan infeksius ya. Nah,
Kita tahu bahwa kemoterapi ini merupakan pengobatan paling utama pada pasien kanker ya. Jadi pasien kanker ini biasanya kan dilakukan kemoterapi. Nah, limbah perawatan pasien kemoterapi ini kita masukkan atau kita golongkan ke dalam limbah sitotoksik ya, dimana limbah sitotoksik ini yaitu bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik, baik itu selama peracikan, pengangkutan maupun pada saat kita melakukan tindakan ya. Wadah limbah sitotoksik harus berbahan kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, permukaan halus pada bagian dalamnya, tahan sobek dengan ditandai simbol bahaya sitotoksik ya. Jadi seperti gambar di samping ini ya, ada simbol sitotoksiknya ini ya. Dan ini bisa plastik, bisa kontainer ya. Nah, limbah sitotoksik harus dibuang ke dalam kantong plastik yang berwarna ungu ya. Jadi untuk yang ungu, kita ingat-ingat bahwa kantong ungu itu buat kemoterapi atau limbah sitotoksik ya. Ini bisa dibuang setiap hari atau boleh juga setelah kantong plastik penuh. Ini sesuai kebijakan instansi rumah sakit ataupun puskesmas masing-masing ya. Kemudian contohnya saja misalkan membuang semua pelabot obat kemoterapi, alat-alat, spuit, syring, infuset, intravena, CAT, dan lain sebagainya yang telah terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi ke dalam wadah limbah sitotoksik ya. Jadi semua yang kaitannya dengan perawatan kemoterapi wajib dibuang ke kantong yang berwarna ungu. Ini sebagai ciri khas dari wadahnya si limbah kemoterapi. Oke. Lanjut soal ke-6, apakah langkah keempat cuci tangan pakai sabun? Apakah A. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih? Apakah B. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian? Apakah C. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan? Apakah D. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian? Ataukah E. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci? Jawabannya teman-teman, oke, ini pernah dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan cuci tangan pakai sabun ya, terutama langkah-langkahnya. Jadi teman-teman wajib hafalkan ini ya. Nah, kita jawab yang E ya. Kita lihat ini teman-teman wajib bersandar pada pemerintah ya. Jadi kita pakai yang 6 langkah, 60 detik ya. Jadi ada 6 langkah, teman-teman wajib hafal ini setiap langkahnya. Dan tentunya teman-teman juga wajib hafal ini juga 5 momen penting cuci tangan pakai sabun ya. Ini juga pernah dikeluarkan ya. Jadi pertanyaan yang simple, yang mudah kadang terlupakan dihafalkan oleh kita. Oke, selanjutnya soal ke-7. Ruangan untuk pasien rabies adalah apakah A. Ruang isolasi tipe tekanan standar? Apakah B. Ruang isolasi tipe tekanan negatif? Apakah C. Ruang isolasi tipe tekanan positif? Apakah D. Ruang dengan ventilasi? Ataukah E. Ruang tanpa ventilasi? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang A ya. Ruang isolasi tipe tekanan standar. Nah, kita tahu ya rabies ini salah satu isu kesehatan yang muncul di tahun ini ya. Kita jadi bisa memprediksikan atau kita wajib mengetahui, cari informasi terkait isu-isu kesehatan yang viral di tahun ini ya. Salah satunya adalah terkait dengan rabies ya. Nah, rabies ini dia kan cara penularannya itu dengan melalui kontak ya, ditularkan melalui kontak langsung, sehingga kita masukkan ke dalam ruang isolasi yang khusus. Dia membutuhkan membutuhkan pencegahan penyakit yang mana ruang isolasinya itu khusus untuk transmisi kontak ya. Jadi si pasien rabies ini perlu kamar tersendiri. Kemudian kita sebagai perawat juga perlu menggunakan masker apabila mendekati pasien. Perlu juga menggunakan jubah ya atau gaun ketika mungkin ya sedang melakukan perawatan yang
kaitannya dengan kotor ya. Kemudian sarung tangan dipakai setiap menyentuh badan infeksius. Kemudian setelah itu kita wajib cuci tangan setelah melepas sarung tangan dan sebelum merawat pasien yang lain. Nah, untuk ruangan perawatan pasien dengan rabies, kita masukkan atau kita pisahkan dengan pasien lain itu di ruang isolasi tipe tekanan standar. Jadi untuk tipe tekanannya itu tidak positif dan juga tidak negatif, tetapi standar saja ya, kelas S. Tipe tekanan standar itu yang seperti apa? Dia memiliki tekanan udara normal, digunakan untuk pasien yang membutuhkan isolasi kontak, droplet, ataupun airborne tertentu. Salah satunya adalah rabies, karena dia ditularkan melalui kontak langsung ya. Kemudian bisa menggunakan ventilasi alami ataupun AC. Nanti kalau misalkan memasang AC, ini AC-nya itu harus terpasang dari arah kaki pasien, dilengkapi egg house yang terletak di arah sisi kepala pasien, yaitu sekitar 30 cm dari muka lantai. Kemudian dapat dilengkapi dengan jendela transparan ataupun kaca dengan luas bukaan mencapai minimal 12 ACH. Memiliki kamar mandi tersendiri. Kemudian lokasi ruangan isolasi kelas standar ini ya, sistem klasternya sebaiknya terletak di lantai dasar. Untuk antiroomnya itu di ruang isolasi kelas standar dilengkapi wastafel, fasilitas kebersihan tangan, tempat penyimpanan APD bersih dan bekas pakaian serta tempat sampah infeksius. Jadi untuk rabies ini kita golongkan, masukkan, klasterkan ke dalam ruangan isolasi yang tipe tekanannya itu standar ya. Barangkali teman-teman ada yang berbeda pendapat, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar, oke? Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal ke-8. Perawat IPCN akan melakukan surveillance HI secara aktif dilakukan di semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami infeksi. Data dikumpulkan dari catatan keperawatan, laboratorium dan perawat ruangan. Apakah metode yang digunakan tersebut? Apakah A. periodik? Apakah B. prevalensi? Apakah C. targeted? Apakah D. hospital wide? Apakah E. post discharge? Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang D ya. Nah, surveillance hospital wide ya, hospital wide surveillance atau surveillance komprehensif. Kalau komprehensif artinya dia di semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami infeksi. Ya, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Yaitu dikumpulkan dari catatan medis, catatan keperawatan, laboratorium, ataupun perawat ruangan. Nah, untuk surveillance komprehensif ini karena dia surveillance-nya dilakukan di semua area perawatan, maka dia punya kekurangan, yaitu perlu banyak waktu dalam melakukan surveillance, kemudian tenaga yang dikeluarkan pun akan semakin banyak dan biaya yang dibutuhkan pun akan semakin banyak juga. Itu namanya surveillance komprehensif atau hospital wide ya. Oke, ini terkait dengan surveillance HIS atau mengidentifikasi infeksi yang terjadi selama perawatan. Oke, soal selanjutnya, soal ke-9. Etika batuk dan bersin yang benar adalah apakah A. gunakan masker N95, apakah B. cuci tangan dengan deterjen, apakah C. tutup hidung dan mulut menggunakan tisu, apakah D. tutup hidung dan mulut menggunakan tangan, apakah E. simpan sapu tangan di saku setelah digunakan. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C ya, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ini materi terkait dengan etika batuk dan bersin ini kadang terlupakan oleh kita untuk dipelajari ya. Maka kita wajib minimal membaca ulang ya terkait dengan etika batuk ini. Apa sih etika batuk dan bersin itu? Yang pertama adalah kita wajib menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu ataupun sapu tangan, ataupun dengan menggunakan lengan dalam baju Anda ya. Jadi seperti ini, bukan di tangan tetapi di lengan bagian atas. Kemudian ketika udah digunakan tisunya itu wajib dibuang ya ke tempat sampah. Kemudian kita cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan juga sabun ataupun pencuci tangan berbasis alkohol. Kemudian kita gunakan masker ya. Jadi maskernya itu
tidak harus N95 ya, masker bedah aja itu udah cukup. Untuk pertanyaan ini kita pilih yang jawaban yang C ya, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-10. Pada saat Anda memberikan suntikan pada pasien HIV/AIDS, tiba-tiba jarum bekas suntikan tersebut jatuh menusuk tangan Anda. Hal pertama yang seharusnya Anda lakukan adalah, apakah A. meminta resep obat ARV pada dokter? Apakah B. melakukan pemeriksaan darah HIV/AIDS? Apakah C. melakukan cross insisi pada bekas tusukan? Apakah D. membiarkan sampai muncul gejala penyakit? Ataukah E. melaporkan kejadian ini kepada tim kesehatan kerja? Jawabannya teman-teman. Oke, tentu kita yang pertama adalah yang E, yang melaporkan kejadian ini kepada tim kesehatan kerja ya. Dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain, teman-teman secara rasional itu akan bisa mengarahkan ke pilihan jawaban yang tepat gitu ya. Nah, ini alur luka tusuk jarum. Jadi ketika misalkan teman-teman tertusuk jarum nih, terkontaminasi ya, jarum terkontaminasi dan pasien yang HIV/AIDS itu, maka teman-teman yang pertama kali dilakukan adalah cuci dengan air mengalir ini ya, luka akibat tertusuk jarum tersebut. Kalau misalkan ini karena di pilihan soal itu tidak ada ya, maka kita lanjut ke segera lapor ke atasan. Nah, ke atasan itu buat laporan khususnya ke tim kesehatan kerja atau mungkin di rumah sakit itu seperti PPI-nya ya. Kemudian perawatan oleh dokter, petugas dan sumber periksa darah HCV, HBF dan HIV ya. Jadi untuk pilihan lain itu bisa kita lakukan, tetapi yang pertama ya, yang pertama itu adalah mencuci bersih dulu luka tusuk, kemudian kita laporkan ke tim kesehatan kerja ya. Jadi jawabannya kita pilih yang E. Oke teman-teman, sekian dulu latihannya, akan kita lanjutkan di latihan berikutnya. Oke, semangat teman-teman.